Kita bertemu lagi dalam belajar jarak jauh kelas 11 materi suhu dan kalor. Kita akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang kalor atau panas. Sesuai dengan musim sekarang panas sekali, jadi ini kita belajar tentang yang panas-panas, yaitu kalor. Kalor itu merupakan suatu bentuk energi. Kalau dia suatu bentuk energi apapun itu dia bisa bersatuan joule. Nanti konversinya bisa jadi kalori. Yang kedua, karena perbedaan suhu, kalor itu dapat berpindah atau merambat secara alami. Dia merambat dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Itu secara alami. Kalau kita mau membalik dari suhu rendah ke suhu tinggi, harus ada alat bantunya. Tapi kalau secara alami, dia secara otomatis akan merambat dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah. Dalam perpindahan atau perambatannya, benda atau zat yang menerima kalor itu suhunya akan pasti lebih tinggi. Tapi kalau benda atau zat yang melepas kalor, suhunya akan lebih rendah. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering menjumpai dan sering mengalami. Contoh, udara di luar lewat merambat melalui bisa zat padat, cair dan gas masuk ke ruangan melalui jendela yang terbuat dari zat padat, kaca. Di luar itu suhunya lebih tinggi, di dalam misal di ruang yang ber-AC dia lebih rendah. Maka kalor itu secara alami dia akan merambat dari luar ke dalam, yaitu dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Berikutnya ini tentang percobaan kesetaraan energi terhadap kalor. Tadi dikatakan bahwa kalor itu merupakan suatu bentuk energi. Percobaannya tentang kalor itu ini ada alat yang namanya kalorimeter. Bentuk sederhananya seperti ini. Ini tertutup. Kalorimeter ini kedap udara, artinya tertutup rapat. Ini ada lubang, tempatnya termometer, tempatnya kincir. Kalorimeter itu dibuat adiabatik, bahan-bahannya di sini adiabatik. Misal styrofoam itu bisa dianggap dia sebagai adiabatik. Apa itu maksudnya adiabatik? Kalor yang ada di dalam tidak bisa keluar dan yang di luar panasnya tidak bisa ke dalam. Jadi kalor itu tidak bisa keluar masuk di kalorimeter ini. Jadi ini dibuat adiabatik, tidak ada pertukaran kalor dari luar ke dalam atau dalam ke luar. Pertama, cara kerja kalorimeter ini ada sebuah beban yang diikatkan pada sebuah katrol yang akan membuat kincir ini berputar. Beban ini karena dia dari ketinggian H, maka beban ini akan secara otomatis dari ketinggian H ini akan turun. Ketika beban ini turun, maka kincir ini akan berputar secara otomatis. Cara kerjanya bagaimana? Beban pada ketinggian H, kalau energi, kita bicara tentang energi dengan ketinggian H, maka yang berlaku atau yang ada di sini itu adalah energi potensial. Dia bergerak dari ketinggian H posisinya. Maka di sini energi potensial menggerakkan kincir. Maka energi potensial ini akan hilang, berubah menjadi apa? Berubah menjadi energi kinetik. Ketika ini berputar, semakin kencang putarannya, semakin cepat putarannya, maka suhu air ini akan semakin tinggi. Jadi ketika kita membuat kopi, itu kan kenapa kok diaduk berputar? Ya, itu salah satunya ini, supaya suhu air yang ada di dalam larutan kopi itu akan lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, gula dan kopinya akan lebih cepat larut. Kalau tidak diaduk, pasti dia mengendap dulu, ya, banyak endapannya, gulanya tidak larut.
Jadi semakin cepat, jadi energi kinetiknya semakin besar, maka suhunya akan semakin tinggi. Contoh sederhana, kita akan menggesekkan ini pelan. Kalau semakin cepat, maka akan terasa lebih panas. Itu energi kinetiknya berubah menjadi energi panas. Jadi adanya perubahan energi yang di percobaan ini, dia berawal dari energi potensial ketinggian H, berubah menjadi energi kinetik, energi potensialnya hilang, dia kincirnya bergerak, berubah menjadi energi kinetik berubah menjadi energi panas atau energi kalor. Maka kalor panas atau energi kalor ini berasal dari perubahan energi potensial dan energi kinetik. Maka diperoleh nilai 1 kalori itu sama dengan 4,18 Joule atau dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Atau sebaliknya 1 Joule yaitu 0,24 kalori. Kesimpulannya dari percobaan ini kita mendapat 1 kalori itu bisa diartikan banyaknya panas atau banyaknya energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhunya siapa? Suhu air murni ini sebesar 1 derajat Celcius pada masa airnya 1 gram. Kita lanjutkan pengaruh kalor. Itu ada 2. Ketika zat itu diberi atau dikenai kalor, itu akan mengalami 2 peristiwa, yaitu kalor itu dapat mengubah suhu benda atau zat, dan yang kedua kalor itu dapat mengubah wujud suatu zat atau benda. Kita bahas yang pertama dulu. Ketika kalor itu mengubah suhu suatu zat, ingat tadi sifat-sifat kalor di pertama, zat yang menerima kalor itu suhunya akan lebih tinggi. Zat yang melepas kalor itu suhunya lebih rendah. Rumus yang dipakai ketika dia terjadi perubahan suhu yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, atau dulu terkenal Q macet gitu ya, apa singkatannya atau yang lain. M kali C kecil ini C kecil ini kalor jenis. Kalau M kali C itu namanya kapasitas kalor kali delta T. I energi yang diperlukan untuk menyerap atau melepas kalor, satuannya Joule atau kalori. Kalau SI-nya Joule, kalau kalori nanti dikonversi. M massa zat, kilogram atau gram. Delta T ini perubahan suhu, satuannya Celcius, bisa Kelvin. Celcius sama Kelvin nanti ketemunya angkanya akan sama karena ini delta. Delta T yaitu T yang bersuhu tinggi dikurangi zat yang bersuhu rendah. Biasanya kita akan ini definisi kalor jenis dan kapasitas kalor karena sama-sama C-nya. Ini C kecil, ini C besar. Apa itu kalor jenis? Dilihat dari rumusnya, berarti kalor jenis C kecil sama dengan I dibagi M kali delta T. Ada 3 variabel, I, M sama delta T. Berarti kalor jenis itu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 kg air atau 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ada I, ada M, ada suhu. Kalau kapasitas kalor, M-nya tidak ada, yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Gramnya atau kilogramnya tidak ada. Berikutnya, ketika dia mengubah wujud, kalor itu dapat mengubah wujud zat, itu ada 2, yaitu kalor laten, yaitu istilahnya kalor laten yang mengubah wujud zat, ada kalor lebur sama kalor uap. Melebur itu pada saat dia padat ke cair atau mencair. Lawannya apa? Membeku. Jadi nanti ketika prosesnya itu membeku, rumus yang dipakai juga M kali L, tidak ada M kali B. Jadi ini sama, berlaku untuk lebur, melebur, mencair, dan membeku. Ya, jadi M kali L.
Berikutnya, kalor uap. Ketika dia menguap, itu kondisi zat cairnya akan mendidih. Yang dipakai rumusnya Q sama dengan M kali U, tidak ada M kali D. Tapi ketika dia soalnya itu prosesnya mendidih, tetap pakai sama M, Q sama dengan M kali U. Catatan yang penting di sini perlu diingat, pada saat terjadi perubahan suhu, wujud zat itu tetap. Dan sebaliknya, ketika terjadi perubahan wujud, suhunya yang tetap, konstan, jadi konstan. Grafik yang dibentuk nanti akan kita terangkan di sini. Kapan terjadi perubahan suhu, kapan terjadi perubahan wujud. Ini akan terjadi secara bergantian, tidak bisa dia mengalami perubahan suhu dan perubahan wujud, tidak bisa. Jadi harus bergantian. Diagram perubahan wujud bisa digambarkan. Benda itu kan wujudnya secara umum padat, cair, dan gas. Ketika ini dipanaskan, dinaikkan suhunya, padat berubah menjadi zat cair, dia namanya melebur atau mencair. Cair ke gas namanya menguap. Atau kalau langsung dari padat ke gas itu namanya melenyap, menghilang. Padat ke cair contohnya apa? Sudah pasti tahu. Cair ke gas, padat ke gas, ini semuanya di SMP. Yang perlu digarisbawahi apa di sini? Ketika prosesnya itu panasnya ke kanan, maka dia suhunya akan lebih tinggi, berarti dia akan menerima kalor. Ketika nanti ini panasnya ke kiri, misal gas ke cair mengembun, cair ke padat membeku, atau gas ke padat namanya menyublim, itu dia akan melepas kalor karena suhunya lebih rendah. Diagramnya bagaimana? Misal saya punya es, ya. Kalau es yang bersuhu min 5 derajat Celcius, ini suhu. Jadi suhu Y itu berlaku sebagai suhu, suhu X berlaku sebagai banyaknya kalor yang diperlukan. Biasanya banyaknya kalor yang diperlukan itu bisa juga diidentifikasi dengan waktu. Oh, selama 1 jam panasnya sekian, jadi 1 detik atau 1 menit nanti panasnya sekian, bisa dikonversi. Semakin lama waktu untuk memanaskan, maka kalornya semakin besar. Logikanya itu berarti suhu X bisa I langsung bisa T. Misal ada zat es batu bersuhu min 5, kita panaskan. Grafik yang dibentuk nanti pertama dari titik A ini akan menuju ke titik B. Pada saat dia 0 derajat, air atau es, ini khusus es atau air loh ya. Kalau tidak es atau air, itu bukan 0 nanti. Dia akan grafiknya mendatar. Berarti dari B ke C bisa dilihat suhunya tetap. Oh, inilah yang dikatakan sebagai titik beku. Ya. Terus dilanjut dipanaskan lagi, C ke D, dia akan mengalami perubahan suhu. Sampai dia, karena dia tadi es dipanaskan, contoh ya ini grafik ini, sampai menguap. Jadi di sini dari C ke D dia mengalami perubahan suhu lagi. Ketika dia 100 derajat Celcius, air murni itu mendidih pada saat 100 derajat Celcius pada ketinggian 76. Jadi di sini dia akan mendatar lagi pada saat dia 100 derajat Celcius. Ketika masih dipanaskan lagi, dia akan mengalami perubahan suhu dari E ke F. Kita lihat grafiknya. Dari min 5 sampai 0, wujudnya ini masih dalam bentuk es atau padatan. Terus B ke C dia akan konstan. Artinya apa? Ketika A ke B dia mengalami perubahan, hanya suhu, wujudnya sama, wujudnya tetap yaitu padat. Tapi ketika dia mengalami perubahan wujud padat ke cair, jadi di sini sudah ada yang meleleh itu pada saat suhunya 0. Dilihat grafiknya mendatar. Cirinya ketika grafiknya dia mendatar, kita pakai rumus ini.
karena dia mengalami perubahan wujud. Kalau grafiknya itu naik atau turun nanti miring atau linier miring, jadi di situ dia pasti menggunakan MC delta T karena dia terjadi perubahan suhu. C ke D kita lihat dia wujudnya tetap karena suhunya berubah dari 0 ke 100. Itu namanya apa? Zatnya hanya ada cair. D ke E dia mengalami perubahan wujud cair ke gas. Jadi di sini sudah ada uapnya, karena maka di sini mendidih namanya atau menguap atau mengembun kalau dibalik ini ya. Jadi di sini ini perubahan wujud pakai M kali rumusnya. Terakhir di sini kalau ini dipanaskan cairnya sudah habis. Kalau kita memasak air itu airnya sudah habis, hilang tinggal uapnya. Pancinya gosong kan itu artinya ya. Jadi di sini perubahan suhu. Maka kalau A ke B berarti dia terjadi perubahan suhu, rumusnya MC delta T. Mendatar berarti suhunya tetap 0 dari B ke C, namanya melebur M kali L. C ke D MC delta T. D ke E dia mendatar berarti M kali U. Kalau yang ditanyakan kalori yang diperlukan dari A ke F atau A ke E ya tinggal nambahkan A ke B rumusnya apa, B ke C rumusnya apa. Jadi yang perlu digarisbawahi contoh ini bagaimana? Tidak selalu zat itu titik bekunya 0 dan titik didihnya 100. Loh ini pakai apa ya? Kamu lihat nanti cirinya ketika pakai M kali U atau M kali L itu pasti grafiknya mendatar. Kalau pakai MC delta T berarti grafiknya naik atau turun. Itu tentang diagram perubahan wujud dan suhu. Jadi digarisbawahi tidak selalu 0 dan tidak selalu 100. Ini hanya contoh pada es atau air. Peristiwa perubahan suhu dan perubahan wujud salah satunya yaitu asas Black. Apa itu asas Black? Oh hitam gitu. Ketika kita filosofinya ketika kita pakai baju hitam terasa lebih panas, bukan seperti itu. Black itu nama penemunya ya, bukan berarti hitam itu panas, bukan. Yaitu apa? Pencampuran dua zat atau lebih. Jadi ada dua zat dicampur, bisa 2 bisa 3, berarti kalau satu namanya tidak campuran ya, bisa paling sedikit 2 zat atau 3 atau lebih. Zat-zat itu bisa sejenis, misal air dengan air bisa, minyak dengan minyak bisa, atau berbeda jenisnya, air dengan minyak, air dengan es. Tapi syarat yang terpenting ini bukan jenisnya zat, bukan banyaknya zat, tapi syarat yang terpenting ini zat-zat tersebut itu berbeda suhunya. Kalau dia hanya pencampuran tapi suhunya sama, maka yang berlaku tidak asas Black, hanya pencampuran zat seperti biasa. Jadi syaratnya ini, zat itu berbeda suhunya, ada perbedaan temperatur. Seperti di SMP, asas Black itu Q yang menerima kalori yang diterima sama dengan kalori yang dilepas. Ini istilahnya saling membantu, yang kelebihan menyumbang, yang kekurangan diberi. Contoh, saya punya air di suatu wadah, massa bejanya diabaikan. Berarti kalau massa bejanya diabaikan, berarti ini hanya ada 2 zat, air dan es. Sebetulnya ada berapa? Ada 3 bejananya. Tapi ini diabaikan. Kalau nanti tidak diabaikan berarti ada 3 pencampuran, yaitu air, bejana, sama es. Tapi ini diabaikan. Ketika ini diabaikan, kita tidak perlu mengetahui suhu awal dari bejana. Tapi kalau ini diperhitungkan berarti suhu awal bejana itu sama dengan suhu zat yang pertama kali ada di bejana itu, yaitu sama dengan suhu air. Suhu awal bejana ya sama dengan suhu awal air jika diperhitungkan. Terus bermassa 2 gram
dimasukkan sebuah es yang bermassa 1 gram dengan suhu -5. Suhu yang paling rendah itu M5. Ketika ini sudah tercampur, suatu saat dia akan mengalami suhu setimbang atau suhu campuran. Jadi suhu campurannya, suhu setimbangnya di sebelah sini, di sini itu sama semua ketika ini sudah tercampur. Langkah pertama kita harus menggambarkan diagramnya. Kalau SMP diagramnya hanya straight begini saja ya, hanya garis lurus gini. Oh misal ini dari 20 derajat Celcius ini 80. Oh gampang. Tapi kalau gambar ini diagramnya. Dari mulai ring 5 karena es, titik leburnya berapa? Harus tahu. Es air itu kita tidak perlu, di soal itu tidak akan diketahui titik beku dan titik didihnya, tapi selain itu pasti akan diketahui. Min 5 kalau dinaikkan terus suhunya, maka dia akan mencapai 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius ini karena dia es, dia akan melebur. Kalau melebur berarti mendatar dulu. Setelah itu dia akan naik ke 80. Kira-kira dari min 5 sampai 80 suhu campurannya itu di mana? Kemungkinan di 0, kemungkinan di sini. Kita ambil kemungkinan di sini. Jadi antara 0 sampai 80 logikanya. Nah, mungkin di sini. Maka Q-nya ada berapa? Oh, naik berarti Q1, mendatar Q2, naik Q3, naik turun Q4. Cirinya bagaimana? Q yang di bawah TC, ini kan suhu campuran, suhunya di bawah suhu campuran itu kan ada Q1, Q2, Q3, itu sebagai yang melepas kalor. Oh kebalik ya, ini yang menerima. Jadi yang suhunya rendah itu menerima, ini yang melepas, Jadi ini yang melepas kalor. Di atas TC dia melepas kalor. Karena suhunya lebih tinggi dari TC. Nah, di sini ada berapa Q? Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Mana yang melepas kalor dan menerima? Yang menerima kalor itu ada 2, 3. Berarti ini kebalik ya. Ini yang melepas. Ini yang melepas, ini yang menerima. Q4 karena dia bentuk grafiknya turun atau naik itu pakai MC delta T. Punyanya siapa mulai dari sini? Punyanya air. Q1 juga vertikal miring naik, berarti pakai MC delta juga MC delta T, tapi di sini punyanya siapa? S, maka ini MS. 0 derajat dia wujudnya perubahan wujud dari padat ke cair, maka di sini dia 0 itu masih ada Z padatnya, S-nya, maka di sini M-nya MS, kalau leburnya lebur S. Naik lagi Q3 0 ke TC berarti MC delta T. Hati-hati di sini mulainya 0 berarti masih dalam S, masanya S, tapi C-nya itu ikut kalor jenisnya air. Ini yang sering lupa. Kita masukkan angkanya didapat seperti ini. Masanya air 2, kalor jenis air itu 1 dalam gram per derajat Celcius. Kalau S 0,5, kalau lebur S 80. Ketika kita masukkan nanti ini. Terima kasih, sampai di sini pembahasan kalor. Penugasannya saya infokan setelah ini. Selamat belajar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.